Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza Fadila dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan membahas tentang sistem saraf pusat dan cara kerjanya. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf terkait yang mengontrol gerakan volunter. Struktur otak dibagi menjadi cerebrum, cerebellum, batang otak, dan sistem limbik. Nah, yang pertama yaitu cerebrum. Cerebrum dibagi menjadi dua hemisfer, semua lobus, dan struktur ditemukan di kedua belahan otak kecuali kelenjar pinealis. Corpus callosum merupakan jalur yang menghubungkan dua hemisfer dan mengkoordinasi fungsi kedua hemisfer tersebut. Nah, hemisfer kiri otak mengontrol sisi kanan tubuh dan merupakan pusat pemikiran logis dan fungsi analisis seperti membaca, menulis, dan tugas matematika. Hemisfer kanan otak merupakan pusat berpikir kreatif, institusi, dan kemampuan estetik serta mengontrol sisi kiri tubuh. Nah, hemisfer cerebrum masing-masing dibagi menjadi 4 lobus, yakni lobus frontalis, parietalis, temporalis, dan occipitalis. Nah, yang pertama yaitu lobus frontalis, yaitu fungsinya mengontrol koordinasi pikiran, gerakan tubuh, memori, emosi, dan perilaku moral. Nah, kelainan pada lobus frontalis dikaitkan dengan skizofrenia, ada definisi perhatian atau gangguan hiperaktivitas dan demensia. Nah, selanjutnya itu lobus parietalis, menginterpretasikan sensasi rasa dan sentuhan serta membantu dalam orientasi ruang. Selanjutnya itu lobus temporalis merupakan pusat sensasi penghidup, pendengaran, memori, dan ekspresi emosi. Lobus occipitalis membantu dalam mengkoordinasi penyusunan bahasa dan interpretasi visual seperti persepsi yang dalam. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu cerebellum. Cerebellum terletak di bawah cerebrum dan merupakan pusat koordinasi gerak dan penyesuaian postural sebelum menerima dan mengintegrasi informasi dari semua area tubuh seperti otot, sendi, organ, dan komponen lain yang lain. Nah, riset menunjukkan bahwa transmisi suatu neurotransmitter, dopamin, dan terhambat pada area ini dikaitkan dengan tidak adanya gerakan halus dan koordinasi pada penyakit seperti penyakit Parkinson demensia. Nah, yang ketiga yaitu ada batang otak. Batang otak meliputi otak tengah, pons, dan medula oblongata serta nukleus saraf kranial ketiga sampai ke-12. Nah, medula yang terletak di puncak medula spinalis berisi pusat vital untuk fungsi pernapasan dan kardiovaskular. Di antara medula dan di depan cerebrum, pons menjapati celah baik secara struktural maupun fungsional dengan berperan sebagai jalur motorik utama. Otak tengah meliputi sebagian besar sistem aktivitas retikular dan sistem ekstrapiramidal. Sistem aktivitas retikular mempengaruhi aktivitas motorik, tidur, kesadaran, dan kewaspadaan. Sistem ekstrapiramidal mengirim informasi tentang gerakan dan koordinasi dari otak ke saraf spinal. Locus coeruleus adalah area batang otak yang terkait dengan stres, ansietas, dan perilaku impulsif. Nah, yang terakhir yaitu sistem limbik. Sistem limbik merupakan area otak yang terletak di atas batang otak, yang terdiri dari talamus, hipotalamus, hipokampus, dan amigdala. Nah, talamus mengatur aktivitas sensasi dan emosi. Hipotalamus terdiri dalam pengaturan suhu tubuh, pengontrolan nafsu makan, fungsi endokrin, dorongan seksual, dan perilaku impulsif yang terkait dengan perasaan marah, mengamuk, dan gembira. Hipokampus dan amigdala terlibat dalam bangkitan emosi dan memori. Gangguan sistem limbik menyebabkan berbagai gangguan jiwa seperti kehilangan memori pada penderita demensia atau pengontrolan emosi dan impuls yang buruk pada perilaku manik atau psikotik. Itulah penjelasan dari saya tentang sistem saraf pusat dan cara kerjanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.